Mana Cung? Keluar kah gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam kali ini kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok kelas Pegas TI 23C akan menjelaskan komponen elektronika pasif dan aktif untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah mekatronika dan otomasi yang diampu oleh dosen Pak Diki Surya Pranata STMT. Next, Bar. Selanjutnya ini adalah nama-nama anggota kelompok dari Las Vegas. Next. Eh, Perkenalkan nama saya Dina Cantika Samuela, NIM 216222 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komponen elektronika pasif. Komponen elektronika pasif adalah komponen yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi, tidak dapat memperkuat atau mengontrol sinyal listrik. Contohnya yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Yang pertama yaitu resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Dari hukum Ohm diketahui resistensi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Rumus resistor yaitu R sama dengan V dibagi I. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Alena Saputri dengan NIM 23416226201303. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal resistor dengan soal sebuah resistor dialiri arus sebesar 2A dan memiliki tegangan 10 V. Berapa nilai hambatan resistor tersebut? Untuk penyelesaiannya diketahui tegangannya 10, arusnya 2, yang ditanyakan hambatan. Jawabannya dengan rumus hambatan sama dengan tegangan dibagi arus. Di sini itunya 10 volt dibagi 2 ampera. Dan hasilnya nilai hambatannya adalah 5 ohm. Next. Rangkaian sederhana pada resistor. Resistor sebagai pembatas arus pada LED berfungsi untuk mencegah LED terbakar akibat arus berlebihan. Rangkaiannya dari tegangan positif 5 volt arus mengalir ke resistor 330 ohm, kemudian masuk ke LED dengan arah panah menunjukkan arah arus dari anoda ke katoda. Terakhir menuju ground atau masa titik 0 volt. Selanjutnya adalah Muhammad Akbar, NIM-nya 1328. Saya akan apa itu kapasitor ya? Kapasitor adalah komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Fungsi menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Satuannya farad, F biasanya dalam mikrofarad, wave atau picofarad, PF. Jenisnya elektrolit polar itu memiliki polaritas plus atau minus. Keramik nonpolar itu tidak memiliki polaritas. Rumus kapasitansi dalam rangkaian yaitu
C sama dengan Q atau V. C-nya itu kapasitansi farad F, Q-nya muatan listrik kolom C, V-nya tegangan volt atau volt. Contoh soal kapasitor yaitu terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 UF yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka, berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Yang pertama itu diketahui dulu C-nya 0,8 UF sama dengan 8 kali 10 diambil 7 F. V-nya 20 volt ya. F ditanya berapakah nilai Q-nya? Penyelesaiannya yaitu C-nya itu K atau V, Q-nya C kali V, Q kedua 8 kali 10 diambil 7 kali 20. Q-nya yang terakhir 1,6 kali 10 diambil 5 kolom. Jadi jawabannya adalah 1,6 dikali X 10 minus 5 kolom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Rayani dengan NIM 234162262011273. Selanjutnya yaitu rangkaian sederhana pada kapasitor. Kapasitor sebagai rangkaian filter pada power supply berfungsi untuk menyaring ripple tegangan tidak stabil dari penyearah sehingga menghasilkan tegangan DC yang stabil. Untuk rangkaiannya yaitu AC 220 volt, lalu selanjutnya ke transformator, lalu selanjutnya dioda bridge, lalu kapasitor, dan terakhir yaitu DC output. Selanjutnya yaitu induktor. Induktor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik melewatinya. Fungsinya yaitu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Untuk satuannya yaitu Henry. Rumus induktansi dalam rangkaiannya yaitu L sama dengan mu dikali N pangkat 2 dikali A dibagi L kecil. L yaitu induktansi dalam satuannya Henry, untuk mu yaitu permeabilitas magnetik dari bahan inti dalam satuannya Henry per meter, lalu N yaitu jumlah lilitan kawat pada kumparan, A yaitu luas penampang inti kumparan dalam meter persegi, lalu untuk L kecil yaitu panjang kumparan atau seleonida dalam meter. Ya, selanjutnya saya Dimas Okto dengan NIM 1151 akan mempresentasikan tentang contoh soal induktor. 1. Sebuah induktor memiliki kumparan dengan 25 lilitan dan panjang 5 cm. Jika luas penampangnya sebesar 0,5 cm2, berapakah nilai induktansi induktor tersebut? Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 25, I sama dengan 5 cm sama dengan 5 kali 10 min 2. A sama dengan 0,5 cm2 sama dengan 5 kali 10 min 5 M. U sama dengan 4 N kali 10 min 7 WB per AM. L dengan rumus L U dibagi N pangkat 2 titik A dibagi L kecil. L sama dengan 4N kali 10 min 7 dengan 25 pangkat 2 5.10 min 5 dibagi 5 kali 10 min 2. L 5N kali 10 min 8 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. L sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 UH.
Rangkaian sederhana pada induktor. Induktor sebagai filter dalam rangkaian catu daya SMPS. Berfungsi untuk mengurangi noise dan menjaga kestabilan arus dalam power supply switching. Rangkaiannya yaitu DC input, selanjutnya induktor, selanjutnya dioda, selanjutnya kapasitor, selanjutnya DC output stabil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 1295. Di sini saya akan membacakan transformator. Transformator atau transformer atau trafo adalah komponen elektromagnet yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Fungsinya yaitu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, satuan Henry atau H, rumus induktansi dalam rangkaian yaitu tersebut. N adalah efisiensi transformator atau persen. P1 daya input atau watt, P2 daya output atau watt juga, V1 yaitu tegangan primer atau volt, L1 arus primer atau ampere, V2 tegangan, L2 arus sekunder. Next. Tadi. Contoh soal transformator. Sebuah transformator step down dengan efisiensi 80% mengubah tegangan dari 1000 volt menjadi 200 volt dengan daya keluaran 40 watt. Tentukan kuat arus primer transformator tersebut. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan P2 per P1 dikali 100% N sama dengan P2 L2 per V1 L1 dikali 100% 80% sama dengan 40 per 1000 titik L1 dikali 100% 0,8 sama dengan 40 per 1000 L1 L1 sama dengan 40 dibagi 800 L1 sama dengan 0,05 ampere. Next. Rangkaian sederhana pada transformator. Transformator untuk menurunkan tegangan AC. Berfungsi untuk mengubah tegangan tinggi AC menjadi tegangan lebih rendah sesuai kebutuhan. Rangkaiannya adalah AC 220 volt ke transformator, ke AC 12 volt, ke dioda bridge, ke DC 12 volt. Selanjutnya saya Rainawan Mahesa dengan NIM 1329 ingin menjelaskan pengertian komponen elektronik aktif. Komponen elektronik aktif adalah komponen yang melakukan sumber daya eksternal untuk bekerja, dapat mengontrol atau memperkuat sinyal listrik. Contohnya dioda, transistor, SCR, dan IC atau integrated circuit. Selanjutnya, dioda adalah komponen semikonduktor yang paling sederhana dalam komponen dasar elektronika. Piranti ini memiliki dua terminal dan terbuat dari dua jenis sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N. Bahan tipe P menjadi sisi anoda, sedangkan bahan tipe N menjadi sisi katoda. Dioda dapat digunakan antara lain untuk pengaman, penyarah, voltage regulator, modulator, pengendali frekuensi, indikator, dan switch. Selanjutnya, ada macam-macam dioda. Yang pertama ada dioda Zener, yang kedua ada LED atau light emitting dioda, yang ketiga ada dioda penyarah atau rectifier, yang keempat ada dioda foto, yang kelima ada dioda bright. Selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Perkenalkan, nama saya Lukman Farsbi Pascal dengan NIM 1286. Di sini ada rangkaian sederhana pada dioda. Dioda sebagai penyerah dalam power supply berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Untuk rangkaiannya AC 12 volt ke bridge dioda,
Selanjutnya ke DC output. Next. Di sini ada transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan aliran arus atau tegangan selain memperkuat dan menghasilkan sinyal listrik ini dan bertindak sebagai saklar atau gerbang untuk sinyal tersebut. Transistor merupakan komponen dasar dalam banyak perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan televisi. Untuk jenis BJT yaitu ada NPN dan PNP. Untuk MOSFET digunakan pada sirkuit daya tinggi. Prinsip kerja transistor ada mode saklar atau on-off sebagai saklar listrik, ada mode penguat yaitu untuk memperkuat sinyal kecil menjadi sinyal lebih besar. Next. Selanjutnya ada rangkaian sederhana pada transistor. Transistor sebagai penyerah dalam penguat sinyal berfungsi untuk menguatkan sinyal lemah dari mikrofon atau sensor. Untuk rangkaiannya ada VCC ke RC, terus ke RC ke C, selanjutnya ada T ke GND, terus langsung ke RB, selanjutnya ke input. Selanjutnya yaitu saya Herni Herwati dengan NIM 23416226 2013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SCR atau Silicon Controlled Rectifier. SCR atau yang sering disebut dengan thyristor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai rangkaian pengendali atau remote control dan sebagai rangkaian saklar atau switch control. Pada prinsipnya, untuk membuat thyristor jenis SCR menjadi on adalah dengan memberi arus trigger lapisan P yang dekat dengan katoda, yaitu dengan membuat kaki gate pada thyristor PNPN seperti pada gambar di samping. Next. Selanjutnya ada rangkaian sederhana pada SCR. SCR sebagai penyearah dalam pengendalian lampu berfungsi untuk mengendalikan beban besar seperti lampu menggunakan sinyal kecil. Untuk rangkaiannya yang pertama yaitu arus dari sumber melewati lampu, tapi lampu belum menyala karena SCR belum aktif. Ketika tombol ditekan, sinyal kecil masuk ke kaki gate SCR. Lalu SCR akan aktif dan arus bisa mengalir ke ground dan lampu pun menyala. Menariknya, setelah tombol dilepas, lampu tetap menyala karena SCR tetap dalam kondisi on atau aktif. Selanjutnya, IC Integrated Circuit atau sirkuit padu adalah komponen elektronik yang berisi ribuan hingga jutaan transistor, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan dalam ukuran kecil pada chip semikonduktor berfungsi sebagai rangkaian elektronik tunggal. Fungsi IC penguat osilator pemak waktu menghitung gerbang logika memori komputer controller microprocessor. Next, Mbak. Next. Next, Akbar. Kesimpulan, komponen pasif, resistor, kapasitor, induktor tidak memerlukan daya eksternal dan digunakan untuk mengontrol arus dan tegangan. Komponen aktif dioda transistor IC memerlukan daya eksternal dan dapat mengontrol atau memperkuat sinyal listrik. Kedua jenis komponen ini sangat penting dalam perbuatan rangkaian elektronik sederhana maupun kompleks. Next. Sekian penjelasan materi mengenai komponen elektronika aktif dan pasif dari kelompok kelas Pegas TI23C. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.